Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul ihsan. Bahkan pada 78 tahun yang silam, yaitu 17 Agustus 1945, Allah SWT memberikan nikmat kepada bangsa ini, yaitu nikmatul istiqlal, nikmat kemerdekaan. Masya Allah, itu nikmat yang sangat agung, sangat besar sekali. Dahulu orang-orang Eropa itu menjajah dunia dengan misi 3G, 3G, Gold, Glory, and Gospel. Gold, emas, untuk mencari emas dalam artian tanda secara umum dari kekayaan, menjajah suatu negara untuk tujuan apa? Kekayaan, mengeruk kekayaan suatu negara tersebut. Tujuan kedua adalah glory, untuk kejayaan, untuk membentuk suatu imperium, suatu kekuasaan yang tak terbatas di bawah kekuasaan mereka. Nah, yang ketiga adalah gospel, gerejawi, jadi misionaris, mengkristenkan negara-negara muslim. Itu tiga tujuannya: God, glory, dan gospel. Untuk menguasai hartanya, untuk menguasai wilayahnya, dan untuk memurtadkan penduduknya. Jadi betul-betul dijadikan budak. Seperti itu. Maka tentu negara kita yang 90% lebih penduduknya adalah Islam, tentu tidak akan pernah ridho. Terutama pada yang ketiga tadi, gospel tadi. Itu apa? Misionaris, mengkristenkan Indonesia. Itu nggak akan pernah ridho. Makanya barakallahu fikum, para pejuang-pejuang dari dulu, dari zamannya Demak Bintoro, dari Pangeran Diponegoro, terus itu selalu mereka Aceh seperti itu. Semuanya pahlawan-pahlawan nasional itu. Karena apa? Tadi ini ada, kalau sebatas hanya untuk jual beli atau mungkin menguasai secara materi seperti itu, masih ada batasan, nggak ada masalah terlalu. Tapi kalau sampai ada misi yang ketiga tadi, itu menjadi masalah. Gospel tadi, itu menjadi masalah. Makanya para kiai itu pada berjuang. Makanya semua yang diserang adalah tokoh-tokoh agama. Karena hanya mereka yang bisa mengumpulkan umat, yaitu dengan kumandang jihad. Karena memang itu jihad. Jadi negara ini adalah lahir merdeka, itu adalah sebagaimana dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kemudian itu dengan didorong oleh keinginan yang luhur, yaitu untuk apa? Membebaskan diri dari misionaris. Itu. Makanya mereka, para pahlawan-pahlawan itu betul-betul berjihad, dan insya Allah dicatat di sisi Allah sebagai syuhada, sebagai orang-orang yang mati syahid, karena betul-betul berperang mempertahankan kemerdekaannya, dan yang memerangi adalah orang kafir. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, sangat pantas, bukan sangat pantas,
wajib bagi kita itu mensyukuri nikmat ini, nikmat kemerdekaan. Kita sekarang Masya Allah, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh nenek moyang kita sekarang beragama bebas, tidak ada penekanan. Kita hidup bebas dalam suatu kemerdekaan. Seperti itu. Maka syukuri nikmat ini. Dengan apa? Syukur nikmat tadi dengan mempertahankan kemerdekaan ini. Kemudian dengan apa? Mengisi kemerdekaan ini. Kita bangun negara kita yang sudah diperjuangkan oleh kakek nenek kita, bukan dengan harta saja, bahkan sampai apa? Nyawa. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, syukuri dengan cara tadi, mempertahankan, mengisi, membangun negara kita. Jangan malah kita apa? Cuek, tidak mau membangun, tidak peduli dengan negara kita. Harus kita apa? Ada kepedulian untuk hal itu. Kita doakan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan kepada Mekah dan penduduknya. Kita doakan kepada negara kita Indonesia. Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini sebagai negeri yang aman. Warzuqhu min thamarat. Dan berikanlah buah-buahan, kesejahteraan melimpah seperti itu. Nah, caranya apa? Caranya sebenarnya Allah sudah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 96 itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya suatu penduduk negeri itu amanu, mereka pada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau dan bertakwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita, dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita. Apa kata Allah? La fatahna, sungguh akan kami bukakan untuk mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan, baik itu yang diturunkan dari langit ataupun yang dimunculkan dari bumi. Langit menurunkan hujan yang membawakan berkah, sehingga dengannya bumi itu menjadi subur, sehingga mengeluarkan berbagai macam hasil bumi yang melimpah. Untuk siapa? Kita. Dengan syarat apa? Beriman dan bertakwa. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Makanya dengan kita mengkaji kembali kepada agama kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, hakikatnya kita sudah sedang apa? Mengisi kemerdekaan, bahkan dengan apa? Sebaik-baik apa? Pembangunan. Itu pembangunan apa? Mentalnya. Revolusi mentalnya. Revolusi individunya. Itu yang paling baik. Bahkan Allah menjadikan tadi, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kan sekarang orang mulai pada naudzubillah sebagiannya murtad. Yang beriman banyak yang bermaksiat, tidak taat kepada Allah. Sehingga apa? Tatkala Allah turunkan hujan, hujannya membawa apa? Banjir. Bumi gersang. Panen tidak bagus. Tambang banjiran, akhirnya memakan korban dan yang lainnya. Seperti itu, ya kan? Tsunami, gempa dan yang lainnya. Karena kita apa? Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syukuri nikmat kemerdekaan dengan cara kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan kebaikan untuk negeri ini, juga mendoakan kepada para pahlawan, para nenek moyang kita yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk apa? Mengusir penjajah yang menyebarkan keyakinan selain agama
Islam. Nah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an at-ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha'. وجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Naam, barakallahu fiik. Hadis yang ke-33, bab yang ketiga, yaitu bab sabar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Bahwasanya dulu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Apa itu ta'un? Seperti itu. Fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'atsuhu Allah taala 'ala man yasha. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya taun itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada hambanya yang ia kehendaki. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan taun ini sebagai rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, dan tidak ada bagi seorang hamba yaqa'u fit ta'un, kemudian tertimpa padanya ta'un, fayamqusu fi baladihi, kemudian dia tetap tinggal di negerinya, tetap tinggal di wilayahnya, sabiran muhtasiban, dia sabar dan dia mencari pahala dengan musibah ta'un yang menimpa negaranya, negerinya, wilayahnya. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan dia yakin, mengetahui dengan yakin bahwasanya tidaklah menimpa dia kecuali ma kataballahu lahu, apa yang sudah Allah tetapkan bagi dia. Illa kana lahu mislu ajris syahid, kecuali dia pasti akan dibalas semisal pahalanya orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad dan yang lainnya. Nah, wa an Aisyah, kita jelaskan, Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah ummul mukminin, ibunda kita, ibunda kaum muslimin, istri ketiganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu taala anhu itu dilahirkan di Makkah pada tahun 19 qoblal hijrah, 19 sebelum hijriah. Dan beliau wafat sekitar tahun 58 hijriah. Berarti berumur berapa? 77. Sekitar 77 tahun. Seperti itu. 58 tambah 19. Nah, berarti cukup sepuh. Nah, bapaknya adalah orang terbaik di muka bumi setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Dan ibunya adalah siapa?
Ibunya adalah siapa? Ummu Rumman. Nggak hafal ya. Nasab ibu kita pada nggak tahu gitu ya. Ronaldo orang mana? Cristiano Ronaldo orang mana? Portugal. Kalau Messi Argentina. Sekarang di mana Messi? Kayak gitu apal. Ya kan? Yang ibunda kita yang meriwayatkan hadis paling banyak nomor 4 tidak hafal. Nah itu sekarang dunia itu kebalik. Yang tontonan menjadi tuntunan, yang tuntunan menjadi tontonan, iya kan? Yang tontonan itu tontonan, harusnya tontonan aja ditonton, jangan pernah dijadikan sebagai suri toladan. Dijadikan suri toladan. Nomor bajunya harus 7 kalau main bola. Rambutnya harus kayak gitu. Kalau habis gol, see you gitu misalnya atau apa seperti itu. Hafal seperti itu. Nah, padahal itu adalah tontonan, nggak boleh menjadi tuntunan. Yang tuntunan, yang betul-betul tuntunan, yaitu Nabi, Abu Bakar, Aisyah, Umar, Utsman, Hafsah, Khadijah, itu adalah tuntunan kita itu. Orang-orang yang semestinya kita jadikan suri toladan, malah sebagai tontonan. Ada yang berpakaian seperti beliau-beliau ini, itu berhijab rapat dan yang lain sebagai tontonan. Orang aneh, ninja dan yang lainnya. Padahal apa? Itu adalah pakaian yang dipakai oleh siapa? Ibunda kita, Ummul Mukminin, Khadijah, Aisyah, Hafsah dan yang lainnya. Seperti itu. Itu pakaian seperti itu. Iya kan? Asing kita sekarang. Tuntunan dianggap sebagai sebuah tontonan. Yang tontonan harusnya malah sebagai tuntunan. Ditiru semuanya. Seperti itu. Nah, ini dunia mulai kebalik. Makanya sekarang kita balik lagi supaya benar, ya kan? Itu apa? Kita sekarang mencintai siapa? Orang-orang soleh, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita baca sirah nabawiyah, kita baca kisah hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kisahnya Aisyah. Kapan Aisyah lahir? Kapan Aisyah wafat? Beliau wafat di mana? Lahir di mana? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Punya anak atau tidak? Menikah dengan Rasul bagaimana? Bagaimana rumah tangganya dengan Rasul? Harusnya seperti itu. Kan kita berumah tangga, ya kan? Nah, kalau kita nggak mencontoh rumah tangganya Rasul, kita mencontoh rumah tangganya siapa? Artis yang kawin cerai. Kan enggak. Seperti itu kan? Contohlah rumah tangganya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu kita kenali orang-orang soleh, orang-orang soleha. Siapa orang yang paling soleh dan paling soleha? Para nabi. Kemudian siapa? Sahabat. Baca. Itu masya Allah akan menjadikan kita apa? Semangat untuk lebih baik. Akan menjadikan kita apa? Sabar. Ternyata kita itu ujiannya tidak ada apa-apanya dengan ujian para sahabat, bahkan para nabi. Seperti itu. Jadi hidup kita akan lebih tenang. Hidup kita akan lebih damai. Hidup kita akan lebih bahagia. Dan tentu yang paling utama hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Kalau kita tuntunannya adalah tontonan, maka hidup kita akan panas. Hidup kita akan apa? Hampa. Hidup kita akan apa? Selalu gersang. Selalu tidak bisa bersyukur. Karena yang dilihat adalah orang-orang yang ahli dunia seperti itu kan. Mobilnya ganti, jalan-jalan ke Jepang, bikin pesta, hiking, traveling, shopping, singing, aja. Stop singing aja seperti itu. Kan seperti itu kan. Subhanallah. Akhirnya kita kepengin kan, karena yang kita lihat seperti itu, makanya kita kepengin, ya tidak? Orang itu tatkala bermuamalah, berhubungan, berinteraksi dengan sesuatu banyak, maka dia akan terpengaruh, ya tidak? Siapa sih ngora kepengin akhirnya? Karena sering deleng-deleng
jalan-jalan, mobil anyar, apa-apa anak, pembantu anak, ya anak, mangan apa biaya anak, masya Allah. Akhirnya kepengin, padahal kemampuannya apa? Tidak seperti itu. Akhirnya apa? Terjadi apa yang terjadi? Kita berangan-angan, berandai-andai, tamak, tapi apa? Tidak bisa mendapatkan. Akhirnya apa? Hidupnya sengsara. Tapi kalau kita apa? Melihat kisah Rasul SAW, membaca kisah sahabat, membaca kisah ibu-ibu kita, Ummul Mukminin, itu masya Allah. Ibu kita, sahabat Nabi SAW itu ada yang kaya raya, tapi kekayaannya luar biasa, bermanfaat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Utsman membeli sumur yang dimiliki oleh Yahudi, karena Yahudi apa? Tatkala kaum muhajirin itu ke Yasrib, ke Madinah, itu diharuskan membeli, nggak boleh ngambil, harus bayar. Maka kan repot. Akhirnya dibeli oleh Utsman, dibeli separuh. Jadi sehari digunakan oleh Utsman wakafkan untuk seluruh orang yang mau ngambil silakan, sampai pun si Yahudi itu boleh. Sehari lagi nggak boleh, kecuali apa? Bayar kepada Yahudi. Akhirnya dibeli sekalian sama Utsman. Dalam suatu perang, Utsman mewakafkan apa? 100 ekor unta dengan segenap apa? Isinya, perbekalannya, seperti itu. Sampai sekarang masih utuh hartanya. Bahkan ada rekeningnya atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena negara Saudi itu negara yang sangat amanah, sehingga wakaf-wakaf itu betul-betul dikelola dengan baik. Sampai sekarang ada sahabat yang punya rekening. Wah. Jadi kalau kita merasa lebih modern dari sahabat, belum tentu. Karena bisa jadi kita nggak punya rekening, gitu kan? Ini ada sahabat yang punya rekening, bahkan hartanya bukan tandingan kita, seperti itu. Nah, itu. Jadi yang kaya ya tadi hartanya digunakan apa? Untuk segala sesuatu yang bermanfaat, kemaslahatan umat, kemaslahatan agama, sampai kemaslahatan suatu bangsa, sampai untuk kepentingan umum yang dipakai oleh orang siapa? Orang Islam ataupun orang yang kafir itu. Yang miskin-miskin, Abu Hurairah, Sumayyah, seperti itu, yang nggak punya itu, budak-budak Bilal, seperti itu, sabar mereka. Tetap bersabar, mencari pahala. Karena kaya dan miskin itu sudah ketetapan Allah, ya tidak? Orang tidak akan pernah bisa apa? Menghindar dari ketetapan kauniyah Allah. Tapi dia bisa untuk apa? Tetap bahagia, tetap selamat. Iya kan bisa? Yaitu dengan apa? Wa idza asabahu syarra syakara fakana khairun lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu nikmat, apa harusnya dia? Syakara, bersyukur, fakana khairun lahu, maka ini baik bagi dia, ya kan? Bukan ala untuk foya-foya, bukan untuk berzina, bukan untuk mabuk-mabukan, bukan untuk ini dan itu. Naudzubillah. Wa in asabathu dharra sabara, fakana khairun lahu. Kalau dia menimbulkan sesuatu yang memudaratkan, musibah, atau ditakdirkan miskin atau apa, sabar dia, fakana khairun lahu, maka itu pun tetap baik bagi dia. Jadi semua kehidupan orang beriman itu semuanya adalah di antara dua kebaikan. Malam ya baik, siang ya baik, sore ya baik, pagi ya baik. Tatkala jadi orang kaya ya baik, jadi orang yang miskin tetap baik. Jadi itu sudah hidupnya enak. Dan itu tidak bisa dimiliki kecuali orang yang beriman. Nah, kita agar bisa melakukan seperti itu, Ustaz, iya anggar bersyukur insya Allah tayeng. Sabar gue loh, tadi ngabot itu. Makanya salah satu untuk apa? Menumbuhkan sifat sabar itu ada dalam diri kita apa? Kita berteman dengan orang-orang soleh. Siapa orang yang paling soleh? Siapa orang yang paling soleh? Nabi dan sahabat. Masih ada nggak mereka? Sudah wafat, tapi kan masih ada kisahnya, iya kan? Masih ada apa? Kisahnya. Kita baca kisah-kisahnya itu, sehingga kita selalu berteman dengan orang-orang soleh. Kan seperti itu. Nah, makanya para ulama itu, para ustadz itu jarang keluar rumah. Kenapa?
temannya sudah sangat banyak. Belum mana temannya? Ini temannya ini. Iya kan? Di sini ada siapa? Abu Hurairah. Di sini ada siapa? Aisyah. Di sini ada siapa? Utsman bin Affan. Di sini ada siapa? Abu Bakar. Sehingga dia membaca, sehingga sampai-sampai seolah-olah dia apa? Berteman dengan mereka orang-orang soleh tadi. Sehingga hidupnya itu tenang. Seperti itu. Nah, jadi itu ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau itu adalah salah satu dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor berapa? 4. Ya, seperti itu kan. Bagaimana kita sering ulang-ulang. Nah, dan beliau menikah dengan Rasulullah SAW itu tatkala masih muda. Dan ini menunjukkan cerdasnya bapaknya, yaitu siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Agar apa? Agar anaknya itu mendapatkan apa? Ilmu yang sangat banyak, sehingga mendapatkan pahala yang sangat banyak. Karena orang masih kecil, hafalannya sangat kuat. Dia tidak tersibukkan dengan urusan dunia, iya kan? Akhirnya apa? Beliau sangat banyak bermuamalah, berinteraksi dengan Nabi karena suaminya. Sehingga sangat banyak mendengarkan apa? Sabdanya Nabi. Dan usianya masih kecil. Otomatis hafalannya masih sangat kuat. Seperti itu. Berarti sing rasa tua urung nikah cepetan nikah. Ya. Engkau eman-eman itu. Seperti itu. Nah, Aisyah radhiyallahu taala menikah dalam usia yang masih terbilang muda, sebagian riwayat mengatakan dalam masih usia 6 tahun, seperti itu kan. Nah, annaha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un. Beliau Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Ta'un itu dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dia itu adalah suatu penyakit khusus yang menimpa suatu apa? Negara. Jadi wabah seperti itu. Seperti kemarin corona seperti itu. Itu saya Utsaimin mengatakan ya seperti itulah. Makanya dulu itu beliau mengatakan ya seperti kolera gitu. Kalau dulu kan ada kolera itu kan. Itu kan wabah yang luar biasa itu. Kalau sekarang yang baru saja kita diselamatkan oleh Allah adalah apa? Corona, Covid seperti itu. Nah, itu termasuk sejenis apa? Ta'un. Ta'un itu adalah suatu apa? Wabah yang apa? Sifatnya itu apa? Menimpa masyarakat secara sangat luas seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa akhbaraha annahu kana adaban yab'atsuhu Allah taala ala may yasha. Sesungguhnya ta'un itu adalah, kata Rasulullah SAW, adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi hambanya yang ia kehendaki. Namun ada kalimat yang menarik sini setelahnya. Faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tapi ta'un tadi, ya mungkin dalam bahasa kita sekarang musibah tadi, misalnya yang baru berlalu adalah apa? Covid. Tapi Covid tadi sebenarnya menjadi bukti rahmatnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Menjadi bukti kasih sayangnya Allah kepada orang yang beriman. Ajib. Iya kan? Sama-sama musibahnya satu. Yaitu apa? Ta'un, wabah, ya kan? Atau kemarin corona, Covid misalnya. Tapi apa? Dia bisa menerima makhluk, menimpa kepada makhluk yang namanya manusia seperti itu, bisa dalam dua sisi. Iya kan? Dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ta'un tadi, Covid tadi, wabah tadi menjadi apa? Azab. Tapi bagi orang yang beriman menjadi apa? Rahmat. Iya kan? Makanya semua kehidupan itu, barakallahu fikum, ini semua yang menimpa kepada kita sebenarnya itu dua mata pisau kok. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan saya air minum. Bismillah. Maka ini pun bisa menjadi azab, bisa menjadi nikmat. Bisa menjadi nikmat kalau kita syukuri, kita minum baik-baik. Menjadi azab buat kita kalau anak gunakan untuk lempar antum. Bandem begini pada turu. Kan dosa. Iya kan? Seperti itu. Sama,
mata kita, barakallahu fikum, itu bisa menjadi dua mata pisau. Pisau yang bermanfaat dan pisau yang tidak bermanfaat, ya kan? Mata kita kalau digunakan untuk membaca Al-Quran, mata kita kalau digunakan untuk membaca hadis Nabi SAW, mata kita kalau digunakan untuk memanjang gunung, makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mensucikan Allah. Digunakan untuk melihat langit, laut, makhluk-makhluknya Allah, sehingga kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barakallahu fikum, mata tersebut menjadi nikmat, mata tersebut menjadi rahmat, ya tidak? Tapi bisa menjadi azab, bisa tidak? Bisa. Kalau mata ini digunakan untuk apa? Melihat yang haram, iya kan? Semua yang kita miliki itu bisa menjadi azab buat kita dan bisa menjadi rahmat buat kita. Kapan? Kalau kita tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti kita menjadi nikmat tadi menjadi apa? Azab. Kalau kita punya ilmu dan iman, maka itu menjadi rahmat. Contoh, tangan. Tangan ini barakallahu fikum bisa menjadi rahmatnya Allah. Dengannya kita bisa membuka Al-Quran. Dengannya kita bisa bekerja, mencari nafkah yang halal, ya kan? Dengannya kita bisa menyantuni orang yang lemah. Dengannya kita bisa menolong, mengangkatkan beban dan yang lainnya. Tapi bisa juga menjadi azab, ya tidak? Tatkala tangan ini digunakan untuk mendolimi orang, digunakan untuk mencuri hak orang lain, digunakan untuk menindas orang lain, digunakan untuk menggampar orang-orang yang lemah, maka tangan ini menjadi azab, iya kan? Dan semua kehidupan itu seperti itu sebenarnya. Semuanya, tinggal bagaimana kita mensikapinya tadi. Dengan apa kita mensikapinya biar kita selalu dalam rahmat Allah? Dengan ilmu dan juga iman. Itu. Semuanya coba. Anaknya bisa rahmat tapi juga bisa azab, ya kan? Menjadi rahmat tatkala kita didik dengan baik, tatkala kita pelihara dengan baik, tatkala kita ajarkan agama, tatkala perintahkan untuk sholat, tatkala perintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata. Tapi kalau nggak kita rawat, nggak kita ajarkan agama, sehingga anaknya, naudzubillah, semoga kita dijaga dari anak-anak yang durhaka, menjadi anak yang durhaka, kemudian apa? Orang yang bermaksud kepada Allah, merugikan masyarakatnya, merugikan negaranya, itu azab buat kita, ya kan? Malu kita di dunia punya anak seperti itu, sebelum kita disiksa di akhirat karena sebab kita tidak bisa mendidik anak, kan seperti itu. Semuanya itu adalah apa? Dua mata pisau. Bisa kita gunakan untuk kebaikan, itu menjadi rahmat, dan bisa kita gunakan untuk sebuah kedoliman, itu bisa menjadi azab kita kelak di akhirat. Dan seperti itu semuanya. Makanya Masya Allah, ini contohnya, ini ta'un. Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang bermaksud kepada Allah, maka ini menjadi apa? Azab, ya kan? Namun bagi menjadi orang yang beriman, maka ini menjadi rahmat. Kenapa? Kita lihat. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un. Tidak ada seorang hamba yang terkena ta'un, kemudian dia tetap tinggal di negaranya tadi, kemudian dia bersabar, gitu kan? Dia mencari pahala, dan dia mengimani bahwasanya tidaklah menimpa itu karena apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah takdirnya Allah, kecuali pasti dia akan mendapatkan pahala seorang syahid, pahala seperti orang yang mati syahid, ya kan? Ta'un itu bisa menjadi rahmat, bisa menjadi wujud kasih sayang Allah. Kapan? Kalau kita sabar dengan wabah tadi, kita mencari pahala tatkala kita ditimpa ta'un tadi, ya kan? Seperti itu. Bahkan pahalanya nggak main-main. Apa? Seperti pahalanya orang yang syahid. Masya Allah. Coba. Itu. Satu musibah, tapi bisa menimpa kepada orang, dan perbedaannya seperti timur dan barat. Satu menjadi azab, dia diazab dengan kena corona, dia akhirnya apa? Mersulah, dia sakit, dia mencerca orang, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Allah, naudzubillah, ya kan? Dosa dia, azab bagi dia, ya kan?
Tapi tatkala orang beriman terkena Covid kemarin, dia bersabar, ya Allah, saya meyakini ini adalah karena ketetapan takdir Engkau. Saya meyakini ada pahala tatkala saya bersabar. Saya meyakini ini perintah bagi saya untuk mencari pahala dari sisi Engkau. Sehingga itu menjadi rahmat. Iya tidak? Kalau dia mati, apa balasannya? Kana lahu mislu ajri syahid. Maka bagi dia pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Masya Allah. Itu. Masya Allah. Luar biasa. Agama kita itu luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa. Sangat memberikan solusi. Sangat memberikan ketenangan. Sangat memberikan kedamaian. Itu kenapa kita harus masuk Islam. Karena Islam itu adalah agama yang membawa kedamaian. Agama yang menenangkan, agama yang penuh dengan kasih sayang, dan agama satu-satunya agama yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Makanya ajaklah orang untuk masuk Islam dengan penuh kasih sayang, dengan baik. Makanya yang namanya pembunuh diri dan yang lainnya 100%, bahkan 1.000.000% itu bukan syariat Islam. Tidak ada. Wong kita kepengin, kita itu mengajak orang kafir, Kristen atau Buddha atau Yahudi atau apapun, suruh masuk Islam itu suruh apa? Agar apa? Agar selamat. Iya kan? Beribadah kepada Allah semata dan dia selamat, iya kan? Kalau kita bunuh langsung, berarti sama dengan apa? Menyegarakan dia apa? Masuk neraka. Iya kan, ya kan? Semua orang kafir pasti masuk neraka. Iya tidak? Enggak boleh ragu itu. Berarti harusnya apa? Bukan dibunuh. Harusnya apa? Malah kalau perlu apa? Dikasih uang. Yuk masuk Islam. Kamu selamat dunia dan akhirat. Sampaikan kebaikan syariat Islam. Sampaikan adilnya Islam. Sampaikan rahmatnya Islam. Kan seperti itu. Bukan malah dibunuh. Gak ada itu. Gak ada itu syariat Islam seperti itu. Gak ada. Jelas itu bukan syariat Islam. Tapi kan itu yang melakukan orang Islam. Orang Islam itu tidak mesti mencerminkan syariat Islam. Berapa banyak orang Islam yang dia berjudi? Apakah ada dalam syariat Islam untuk berjudi? Gak ada. Berapa banyak orang Islam yang apa? Minum-minuman. Apakah ada perintah dari Al-Quran atau hadis untuk minum-minuman? Gak ada. Iya kan? Seperti itu. Jadi barakallahu fikum. Masya Allah. Islam, syariat Islam itu betul-betul syariat yang sangat memberikan kepada kita ketenangan dunia dan akhirat, membawa kita kepada keselamatan. Nah, Rawahul Bukhari dan Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita ulangi lagi. Jadi dalam hadis yang ke-33 ini mengisahkan bahwasanya apa? Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul tentang taun. Taun itu apa? Wabah, penyakit yang apa? Meluas, sangat luas, seperti itu. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya taun ini bisa menjadi apa? Azab, dan bisa menjadi rahmat. Menjadi azab bagi siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang tidak beriman, seperti itu. Dan menjadi rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Kenapa menjadi azab bagi orang-orang kafir? Kenapa taun atau wabah ini menjadi azab bagi orang-orang kafir? Ya karena tatkala dia terkena taun, terkena musibah tadi, dia akan apa? Tambah durhaka, ya kan? Tambah mencela Allah, tambah menyalahkan orang, tambah menyalahkan pemerintah, semakin dosa, ya kan? Kapan taun atau wabah atau musibah ini menjadi rahmat? Kapan? Tatkala dia bersabar, tatkala dia mencari pahala, tatkala dia mengimani itu sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Masya Allah. Dan itu subhanallah,
Itu satu perbuatan, satu hal, satu perkara, tapi bisa apa? Dalam bentuk yang sangat berbeda pandang, ya kan? Satu menjadi adab, satu menjadi rahmat. Dan itu semakin orang berilmu, semakin orang beriman, maka akan semakin seluruh kehidupannya adalah baik. Karena tadi, ya hidup itu kalau enggak kaya ya miskin, ya kan? Kalau enggak sakit ya sehat. Kalau nggak malam ya siang, kalau nggak panas ya dingin. Itu sudah nggak ada yang bisa nawar, ya kan? Tapi semuanya bisa bahagia. Panas bisa bahagia, dingin bisa bahagia, kaya bisa bahagia, miskin pun bisa tetap bahagia. Caranya dengan apa tadi? Kalau lapang, kalau kaya, kalau dapat nikmat, syukur. Kalau miskin, kalau dapat musibah, sabar. Selesai hidup. Hidup kita selesai. Sudah, adem ayem. Ngomongnya gampang Ustaz. Ya pada latihan bareng. Kan seperti itu. Ya memang bicara mudah. Ya kita harus memaksa di sini kita. Makanya namanya kita riyadhus sholihin, ya kan? Betul-betul kita riyadhah. Kita betul-betul melatih diri kita agar betul menjadi orang yang sholih, agar betul menjadi orang yang baik. Syukur-syukur bisa muslih, baik dirinya dan bisa memperbaiki yang lain. Nah, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali mari kepada agama kita, yaitu Islam. Itu salah satu-satunya jalan kebahagiaan, jalan keselamatan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.